Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 13. Hanya mau dengar suaramu. Di kota A. Sudah lewat 1 bulan sejak Silvana meminta Sam untuk mencari dia. Namun hingga kini belum ada sedikit pun titik terang. Silvana yang menunggu tentu saja merasa kesal. Apalagi ketika anak-anaknya semakin jauh untuk dijangkau. Erneta dan Arsila sudah seminggu ini tidak tinggal di rumah. Kedua gadis itu memutuskan untuk tinggal di apartemen lain milik keluarga Harwell. Silvana marah dan berniat mengurung kedua gadis itu. Namun Arneta dan Arsila adalah dua gadis dewasa yang tidak mudah untuk dia kendalikan. Karena nyatanya kedua anaknya itu pun akhirnya tetap pergi. Sementara Arden sama sekali tidak ingin menemui dia. Bahkan Arden mengatakan jika anggap saja dia sudah mati. Astaga, saat mendengar itu, rasanya Silvana ingin menangis. Namun belum sempat Silvana bereaksi, panggilan telepon Arden mati. Dia tahu bahwa dia bersalah pada dia. Namun rasanya hukuman seperti ini begitu berat untuk dia terima. Sam, bagi Silvana. Dia harus meminta penjelasan pada sang asisten. Sebenarnya pencarian dia sudah sampai mana? Seseorang yang namanya dipanggil pun langsung berlari menuju ruang tengah, menemui sang nyonya. Iya nyonya, sebenarnya sampai mana pencarianmu pada dia? Kenapa sampai sekarang tidak ketemu? Apa susahnya mencari wanita itu? Kesal Silvana. Maaf nyonya, kami memang belum menemukan titik terang. Kami masih menyisir kota T. Hah, lama sekali. Apa Arden juga belum menemukannya? Belum nyonya, tim mereka malah berhenti untuk mencari. Mendengar itu Silvana terdiam, mulai berpikir mungkinkah Arden sudah menyerah. Dulu saat Sam menemui Leon memberikan data palsu pada asisten Silvana itu. Dia tidak memberikan data yang benar, dan Arden pun mengetahui jika ibunya pun mencari keberadaan wanitanya. Karena itulah kini Arden tidak ingin gegabah. Dia tidak ingin Silvana kembali melukai dia. Dan ada senyuman kecil di bibir Silvana saat mengetahui sang anak memilih berhenti. Kenapa mereka berhenti mencari? Tanya Silvana dengan suaranya yang lebih lembut. Karena hatinya mulai terasa tenang. Adalah hal baik jika Arden menyerah. Arden akan melupakan Dea dan hubungan mereka bisa jadi baik seperti dulu. Maaf nyonya, untuk itu saya tidak tahu alasannya. Silvana mengangguk kecil. Dia mengangkat tangan kirinya dan membuat gerakan mengusir. Selepas Sam pergi, senyum Silvana semakin terkembang lebar. Sementara itu di kota es, Arden membeli sebuah rumah, semudah membalikan telapak tangan. Rumah yang cukup besar tidak begitu jauh dari kontrakan milik wanitanya. Dia juga meminta Leon untuk mencari seorang pengawal wanita yang akan selalu mengawasi dia. Sudah Arden putuskan, dia akan tinggal di sini. Sebelum dia pergi, Arden memang berencana untuk kerja mati-matian selama 1 bulan. Lalu setelahnya dia bisa menghabiskan waktu bersama Dea dan mengurus pernikahan mereka. Tapi ternyata semua tidak sesuai rencana. Ternyata saat pekerjaannya senggang seperti ini, mereka bukannya merencanakan pernikahan, tapi malah main kabur-kaburan. Sudah Tuan, Linda akan menjadi penjaga bayangan untuk Nona Dea. Arden mengangguk.
Anda tidak ingin menemui Nona Dea? Nanti saja. Leon mengangguk. Setelahnya, dia pergi dari ruangan kerja baru milik sang tuan. Rumah yang Arden beli memiliki fasilitas lengkap. Bahkan, Leon sudah mengisinya dengan pelayan pula. Saat ini waktu sudah sore, bahkan nyaris menjelang malam. Namun Arden masih juga belum menemui Dea. Dia masih termenung, memikirkan bagaimana baiknya. Sehabis makan malam, Arden melihat ponselnya, melihat beberapa foto kiriman Linda tentang Dea. Saat ini wanita itu tengah membeli nasi goreng di ujung gang. Berjalan kaki seorang diri menuju gerobak nasi goreng itu. Untunglah sepanjang jalan ada lampu penerangan. Rumah-rumah juga padat, jadi tidak berbahaya untuk Dea. Kedua mata Arden memicing saat melihat sebuah foto Dea yang tersenyum pada penjual nasi goreng itu. Senyum manis yang harusnya hanya untuk dia. Ada rasa tidak terima di sudut hati Arden yang membuatnya meronta-ronta dan tidak puas melihat hanya dari ponsel. Arden akhirnya bangkit. Kakinya sudah tidak tahan untuk menghampiri. Saat itu Arden pergi seorang diri, mengemudikan mobilnya menuju rumah kontrakan Dea. Sampai di sana Arden tidak langsung turun, masih berdiam diri di dalam mobil, dan terus menatap lekat ke arah rumah itu. Lampu utama masih menyala, tanda Dea belum tidur. Kamu sangat menikmati hidupmu ya, Deh. Setelah meninggalkan aku, sempat-sempatnya kamu tersenyum pada orang lain. Kesal Arden. Arden tahu Dea pergi karena ibunya, tapi tidak seharusnya dia kabur seperti ini. Mereka masih bisa membicarakan ini baik-baik. Apalagi Dea tidak pergi seorang diri. Dia pergi bersama anaknya di dalam perut Dea. Arden melihat jam di pergelangan tangan. Saat itu, waktu menunjukkan jam 9:30 malam. Dia lantas memutuskan untuk turun dan menemui Dea. Mengetuk pintu itu hingga akhirnya terbuka. Seketika dia membeku saat melihat pria yang tak asing berdiri persis di hadapan pintu rumahnya. Tubuhnya berdesir, bahkan bulu romanya pun mendadak berdiri. Apalagi saat melihat tatapan Arden yang begitu dingin. Lidah dia geluh. Dia tidak bisa berkata-kata, sementara Arden langsung masuk tanpa permisi dan mengunci pintu rumah itu rapat-rapat. Lalu menarik kunci dan membuangnya asal. Dia terperanjat kaget. Bagaimana bisa? Belum selesai dia berucap, Arden sudah lebih dulu memojokkannya di dinding dengan sebuah ciuman dalam. Jadi, aku harus memanggilmu siapa? Dea atau Sandra? Mendengar itu Dea mencebik. Dia tahu Arden hanya meledeknya. Dan tentang rambut itu, bukankah aku harus menghukummu? Aku bisa jelaskan semuanya, Tidak perlu, yang mau aku dengar hanya suaramu. Arden menarik tubuh Dea untuk dipeluknya erat. Dea yang merasa lelah memejamkan matanya. Tidak peduli pada apa yang terjadi. Dia tidur. Dan Arden yang mendengar dengkuran halus dari Dea pun mengukir senyum tipis. Ada ketenangan tersendiri yang dirasakan di dalam hati. Sesuatu yang tidak pernah dia rasakan selama 1 bulan terakhir. Dengan bibirnya yang tersenyum, Arden mengambil tangan kanan wanitanya dan menyematkan cincin itu di jari manis. Terlihat cantik sekali. Arden sudah sangat menghafal ukuran jari Dea. Jadi, dia tidak merasa cemas akan hal itu. Mau memasang cincin ini saja, kita harus jauh-jauh ke kota es. Ucap Arden
Dia bicara sendiri karena Dea sudah tertidur pulas. Sementara Ardan terus memandang wajah Dea hingga dia puas. Hingga dia mengantuk dan akhirnya ikut tidur. Pagi datang. Saat itu Ardan bangun lebih dulu. Sengaja memang untuk memastikan dia tidak akan lagi pergi meninggalkan dia. Cukup lama menunggu dan akhirnya dia pun terbangun juga. Seketika tatapan keduanya saling bertemu dan terkunci. Namun hanya sebentar, karena dengan cepat dia menurunkan pandangannya. Tak kuasa untuk menatap dalam mata itu. Mata yang menatapnya menuntut penjelasan. Menurutmu, siapa yang lebih sakit? Orang yang meninggalkan atau orang yang ditinggalkan? Tanya Ardan. Sebuah pertanyaan yang membuat dia langsung merasa sangat bersalah. Dia semakin menunduk, semakin takut. Maafkan aku, cicit dia. Menjawab tanpa berani menatap. Kamu pergi bersama anak kita. Lalu apa yang kamu tinggalkan untukku? Maaf, Aku tahu aku salah. Jangan menyudutkanku terus. Rengek dia. Dia memeluk Ardan erat. Ingin Ardan tenang dan tidak kembali mengungkit. Aku pergi karena punya alasan tersendiri. Aku tahu, karena mama kan. Bukankah kita sudah sepakat untuk menghadapinya bersama? Lalu kenapa kamu memilih kabur tanpa menjelaskan apapun padaku? Aku bingung, Mana bisa aku memilih antara kamu dan keluargaku? Kalian adalah dua orang yang paling penting. Tapi itu tidak akan terjadi andai kau mengatakannya padaku. Aku tidak mau kamu bertengkar dengan Nyonya Silvana. Berhenti memanggil dia dengan sebutan Nyonya. Tapi memang ini statusku. Hening. Arden sangat membenci perdebatan ini. Baginya tidak pernah ada perbedaan kasta. Namun entah apa yang ada dalam pikiran dia. Arden ingin marah, namun masih coba dia tahan. Lantas Arden memilih bangun lebih dulu, memunguti semua bajunya dan kembali memakai. Sementara dia yang melihat itu hanya terpaku, merasakan sesak dan hatinya tiba-tiba terasa kosong. Dia ikut bangun, tapi masih duduk di atas ranjang dan menutup tubuhnya menggunakan selimut. Aku pergi, ucap Arden. Dia tidak bisa bicara dengan dia dalam keadaan seperti ini. Arden merasa perjuangannya untuk datang sia-sia, karena dia pun selalu memasang dinding pembatas untuknya. Arden keluar dari kamar itu tanpa menunggu dia menjawab. Dan selepas Arden pergi, dia baru merasakan ada yang aneh di jari manis tangan kanannya. Cincin. Jangan pergi. Pekik dia saat Arden keluar dari dalam kamarnya beberapa detik. Pria yang dipanggil ini pun menghentikan langkah, membuang nafasnya berat, mencoba tenang. Entah kenapa kini dia begitu sensitif. Hatinya mudah sekali tersentuh. Sejenak Arden bahkan memejamkan mata. Bertanya-tanya, kenapa dia jadi seperti ini? Cinta matikah? Atau apa? Sampai akhirnya dia ingat ucapan Dr. Luna kemarin tentang dia yang mengalami kehamilan simpatik. Semua tanda-tanda kehamilan dia akan beralih padanya, mulai dari mual juga mood swing. Jangan pergi, ucap dia lagi. Dia berdiri di belakang Arden dengan melilitkan selimut tebal di tubuhnya. Dia tidak punya waktu untuk memakai bajunya kembali. Jadi dia hanya menggunakan selimut ini. Dan mendengar suara lirih itu, Arden pun akhirnya berbalik, menatap sang wanita yang terlihat memohon.
Jangan pergi, apalagi keadaanku seperti ini. Ucap Dea lagi, lebih lirik. Kesedihannya akan berkali-kali lipat jika Arden pergi meninggalkannya setelah mereka. Seolah hubungan di antara keduanya masih sama seperti saat pertama kali dulu. Dea yang hanya menjadi pelampiasan hasrat Arden. Maafkan aku deh. Maafkan aku juga. Jawab Dea cepat. Keduanya saling melangkah mendekat, lalu memeluk erat. Sangat erat hingga kini Arden yang menahan selimut itu di tubuh wanitanya. Bersambung.